Bab 476. Kamu dan aku sama-sama kecil. Betina. Wajah Mileye penuh dengan garis hitam. Orang ini tidak akan memberontak, kan? Tapi saat ini, dia tidak bisa mempedulikan sebanyak itu lagi. Saat ini, dia hanya ingin berbaring dan menyembuhkan luka. Sampai sekarang, dia masih belum bisa merasakan tubuhnya. Kali ini, cederanya sangat serius. Lebih berat dari sebelumnya. Setelah kemunculan anjing kaisar, semua orang di tembok besar pemakaman merasa lega. Namun, mereka sedikit penasaran, bertanya-tanya bagaimana Mileye juga bisa memiliki monster. Selain rasa ingin tahu, ada juga jejak kekhawatiran, karena anjing kaisar terlihat jauh lebih buruk daripada unicorn jahat ini. Ukurannya tidak sebesar unicorn jahat. Namun, anjing kaisar sama sekali tidak takut dengan binatang jahat kuno ini. Anjing kaisar itu juga binatang jahat dari zaman kuno. Di udara, di seberang Violin Wei, lelaki tua bungkuk itu menatap anjing kekaisaran, sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia menatap Violin Wei. Monster apa ini? Mengapa aku tidak pernah melihatnya? Violin Wei berkata dengan suara rendah, dunia ini besar, tapi kamu dan aku sama-sama kecil. Pria tua bungkuk itu sedikit mengernyit. Di bawah, unicorn jahat di depan anjing kaisar tiba-tiba meraung, menatap anjing kaisar dengan tatapan sengit di matanya. Anjing kekaisaran tersenyum dan di mulutnya, deretan taring setajam pisau. Setelah beberapa saat hening, kedua binatang buas itu menghilang pada saat yang bersamaan. Duar. Sebuah ledakan mengejutkan bergema. Segera, dua binatang buas itu bertarung dengan sengit bersama-sama. Kedua binatang buas itu sangat kuat, mereka berdua bergantung pada daging mereka. Lawan saja. Segera setelah pertempuran dimulai, ruang di sekitarnya mulai bergetar, seolah-olah akan pecah, sangat menakutkan. Melihat bahwa anjing kaisar tidak kalah sama sekali dengan unicorn jahat itu, Tuan Bai dan yang lainnya menghela nafas lega. Di udara, Violin Wei tiba-tiba menatap lelaki tua bungkuk yang tidak jauh dari sana, karena tidak ada cara untuk membedakan pemenang di antara para junior, kita saja yang bertarung. Orang tua bungkuk itu berkata dengan lembut, baiklah. Aku juga ingin melihat seberapa besar kekuatan pemimpin istana Violin telah tumbuh selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Violin Wei juga menghilang. Segera, di atas kehampaan yang jauh, ledakan yang memekakkan telinga terus bergema. Di bawah, Tuan Bai tiba-tiba menatap Darius Mo, yang menghadapnya, ayo. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, penguasa klan Moke juga langsung menghilang. Mulai perang. Kali ini benar-benar perang habis-habisan. Di bawah tembok kota, Mileye masih berbaring diam, sementara Juno Zan dan yang lainnya sudah bergegas keluar. Mina Lian berdiri di samping Mileye, dia memegang pisau naga Asure dan hanya berdiri di sana. Di kejauhan di samping pedang Moye, Nixuo juga berdiri dengan tenang. Pedang Moye sebelumnya bertarung melawan satu pedang penentu jiwa Mileye, dan sekarang, jiwanya masih sedikit ilusi, tetapi untungnya, itu belum sepenuhnya hilang. Apakah itu Mileye atau pedang Moye? Mereka masih hidup, tetapi keduanya sudah terluka parah. Di samping Mileye, Mina Lian melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, ini sangat intens. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa di dunia Kincang, perang antara kerajaan Dayun dan negara lain seperti permainan anak-anak. Dia menunduk menatap Mileye. Sebenarnya dia tidak datang untuk mencari Mileye saat dia meninggalkan dunia Kincang. Dia hanya ingin meninggalkan tempat itu dan pergi ke bintang untuk melihat.
Ternyata pilihannya sendiri benar, karena jika dia masih tinggal di dunia Chang, dia akan menjebak dirinya sendiri sampai mati. Pada saat ini, seorang master klan Moke tiba-tiba bergegas menuju Mileye. Jelas, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Mileye. Mina Lian melirik pria itu. Saat berikutnya, pisau besar di tangannya terlempar ke depan. Tes. Pisau menembus langit, merobek segalanya. Duar. Di kejauhan, Master Moke langsung dipukul mundur oleh pisau ini. Dengan tangan kanan Mina Lian, pisau naga Azure kembali ke tangannya. Di kejauhan, tidak ada seorang pun dari klan Moke yang berani datang lagi. Mina Lian menatap Mileye, "Bagaimana kabarmu?" Mileye berkata dengan lembut, "Aku belum bisa mati." Mina Lian mengangguk dan kemudian dia melihat sekeliling. Pada saat ini, pertempuran telah mencapai waktu yang paling intens, kedua belah pihak ada yang mati. Tidak ada yang memiliki keuntungan yang sangat besar, itu hanya bisa dikatakan seimbang. Mina Lian menengadah ke langit berbintang yang jauh. Dia tahu bahwa jika keduanya memutuskan untuk menang, maka itu akan berakhir. Siapa yang lebih kuat? Di kehampaan yang jauh, suara ledakan terus bergema. Pertempuran sengit. Mina Lian menarik kembali tatapannya. Dia melihat anjing kekaisaran dan unicorn jahat di kejauhan. Kedua binatang buas itu juga bertarung dalam ayunan penuh dan sangat ganas. Ini kebuntuan sekarang. Bahkan Mina Lian masih tidak bergerak, dia hanya berdiri diam di sana, karena jika dia pergi, Mileye pasti akan mati dan bahkan mayatnya tidak akan tertinggal. Dengan cara ini, setelah sekitar 1 jam, semakin banyak orang mati di sekitar. Mina Lian menemukan bahwa tidak satu pun dari kedua belah pihak melarikan diri, mereka semua berjuang sampai mati. Pada saat ini, Mina Lian tiba-tiba melihat ke langit, di mana seorang master dari Star Territory Wei yang jatuh dari langit. Master ranah penciptaan. Sekarang, para penguasa di alam ciptaan sudah mulai berjatuhan. Mina Lian memegang pisau dan terdiam. Mileye masih menyerap kristal murni ungu dengan panik, yang harus dia lakukan sekarang adalah menyembuhkan lukanya secepat mungkin. Di sisi yang berlawanan, pedang Moye juga dengan cepat memulihkan jiwanya. Keduanya mengejar waktu. Nixuo dan pembunuh bumi telah menempel di sisi pedang Moye. Setelah sekitar pasar, Mileye duduk bersila, jiwa pedang Moye juga kembali ke tubuh, tetapi tak satu pun dari mereka melakukan apapun. Tubuh Mileye belum sepenuhnya pulih. Jiwa pedang Moye belum sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh. Pada saat ini, duar. Di ujung langit, sebuah ledakan terdengar tiba-tiba, lalu saat berikutnya, seluruh langit mulai bergetar hebat, seperti gempa besar. Mina Lian menatap langit, segera, langit mulai retak lapis demi lapis. Setelah beberapa saat, seluruh langit tiba-tiba hancur dan berubah menjadi gelap gulita. Tapi segera, ruang hampa itu kembali seperti semula. Pada saat ini, 2 orang muncul di udara. Itu adalah pria tua bungkuk dan Violin Wei. Wajah Violin Wei tidak berekspresi, sementara wajah lelaki tua bungkuk itu sedikit bermartabat. Kehikmatan ini memiliki 2 aspek, di satu sisi, kekuatan Violin Wei, dan di sisi lain, orang yang seharusnya muncul tidak muncul. Violin Wei memandang lelaki tua bungkuk itu dan hendak bergerak ketika lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba berkata, "Pemimpin istana, tunggu sebentar." Violin Wei sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Orang tua bungkuk itu melihat sekeliling, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan pada saat ini, ruang hampa tiba-tiba bergetar hebat, lalu merembes keluar dari ruang hampa. Melihat adegan ini, Violin Wei sedikit mengernyit,
tangannya berputar ke kedua sisi untuk sementara waktu. Ruang hampa pecah untuk sementara waktu, tetapi lampu merah itu masih ada. Violin Wei mengerutkan kening lebih dalam, tangannya mengepal, dan tubuhnya berputar. Duar. Aliran udara yang kuat muncul di sekitarnya. Aliran udara ini terus-menerus menolak lampu merah di sekitarnya, namun aliran udara ini dengan cepat terkorosi. Wajah Violin Wei sedikit berubah. Dengan lambaian tangan gioknya, sabuk giok berwarna tiba-tiba terbang keluar. Saat berikutnya, sabuk giok berwarna mulai berputar liar, kemudian menolak lampu merah itu. Namun, sabuk giok berwarna ini mulai terkorosi sedikit demi sedikit di depan lampu merah ini. Di seberang Violin Wei, lelaki tua bungkuk itu juga mengorbankan perisai emas gelap, dan perisai emas gelap melayang di sekelilingnya, tetapi perisai emas gelap ini tidak mampu menghentikan cahaya merah itu, bahkan mulai berkarat. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua bungkuk itu sangat muram. Ini sinar kosmik. Saat mengatakan itu, dia melihat sekeliling. Orang-orang ini ingin belalang menangkap jangkrik dan oriole di belakang. Di seberang lelaki tua bungkuk itu, Violin Wei melihat sekeliling dengan dingin. Kamu yang mengundangnya. Pria tua bungkuk itu menoleh dan melihat ke kanan. Master, kamu masih tidak keluar. Haha. Tawa keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Setelah suara ini, seorang pria paruh-baya keluar dari ruang hampa. Pria paruh-baya mengenakan jubah putih. Di belakangnya, berdiri 6 pria tua berjubah merah. Masing-masing dari 6 pria tua berjubah merah memegang tongkat merah darah di tangan mereka. Di sekitar mereka, ada api merah yang aneh mengambang di sekitar. Yang paling mencolok adalah di kaki ke-6 orang ini terdapat lubang berwarna merah darah, mirip dengan teknik formasi. Melihat 6 orang ini, Violin Wei sedikit menyipitkan matanya. Penyihir dewa. Penyihir dewa. Penyihir tingkat tertinggi di alam asing dapat dikatakan sebagai yang terkuat di antara alam asing. Masing-masing dari orang-orang ini menguasai teknik rahasia tertinggi yang diturunkan dari alam asing. Terakhir kali dia pergi ke negeri asing, dia tidak melihat seorang penyihir. Dia merasa aneh pada saat itu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan muncul di sini. Mendengar kata-kata Violin Wei, pria paruh-baya berjubah putih itu tersenyum dan berkata, pemimpin istana memiliki penglihatan yang bagus. Apalagi, pemimpin istana mampu menahan sinar kosmik ini, seperti yang diharapkan dari bintang ini Master Star Territory. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba berkata, Tuan Besar, kamu melanggar janji. Tuan Besar memandang lelaki tua bungkuk itu dan berkata sambil tersenyum, melanggar janji. Aku hanya berjanji bahwa aku akan bergabung denganmu untuk menghancurkan Violin Wei, tetapi aku tidak mengatakan kalau aku tidak akan menghancurkan klanmu kemu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, serius, jika kalian berdua tidak bertarung satu sama lain, kami tidak akan berani menganggapnya enteng. Violin Wei mengepalkan tangan kanannya perlahan, hendak menyerang, ketika Tuan Besar tiba-tiba tersenyum dan berkata, pemimpin istana, jangan buang energimu. 6 penyihir ilahi ini melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Dan yang besar formasi dengan mata air ajaib sumber energi sebagai mata formasi, selama 6 dari mereka tidak mati, sinar kosmik tidak ada habisnya, kamu tidak bisa menghentikannya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menatap Mileye di bawah. Dia melirik Mileye, dan berkata sambil tertawa, apakah ini Mileye yang memiliki harta karun itu? Di belakang yang mulia, seorang penyihir suci mengangguk, ini adalah orang ini. Kami telah menyelidiki orang ini, tampaknya ada master misterius di belakang orang ini, tetapi identitas pastinya tidak diketahui.
Tuan Besar terkekeh dan berkata, tidak mudah untuk memiliki harta ini. Oke, bukan omong kosong. Bunuh orang ini dan pedang Moye dari klan Moke. Kedua orang ini tidak bisa dipertahankan. Saat suara Tuan Besar jatuh, dua bayangan tiba-tiba pecah di udara. Satu menyapu ke arah posisi Mileye, dan yang lainnya menyapu ke arah posisi pedang Moye. Bersambung.